1. Di sini kami akan menjelaskan beberapa praktikum mekanika fluida. Perkenalkan, nama saya Rido Raffi dengan NIM 251410013. Saya Yuna Kusmariana dengan NIM 251410004. Saya Haika Sakti Ramadan dengan NIM 251410035. Saya Nindya Sehirada dengan NIM 251410026. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasannya. Oke, untuk yang ketiga saya akan menjelaskan tujuan percobaan dan dasar teori praktikum Vinot's eksperimen. Untuk tujuan percobaan, satu, tujuan umum untuk memahami prinsip dasar aliran fluida ketika melewati struktur bendung pelimpah dan secara spesifik melakukan verifikasi hubungan antara laju aliran, yaitu debit, dan ketinggian air di atas ambang Vinot's. Untuk tujuan khusus, A. Menentukan karakteristik aliran yang melewati bendungan Vinot's. B. Menghitung koefisien debit untuk bendung Vinot's berdasarkan data hasil pengukuran di laboratorium. C. Membandingkan debit aktual dengan debit teoritis dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan. D. Memahami aplikasi praktis dari bendung Vinot's sebagai alat ukur debit air dalam satuan terbuka, terutama laju aliran kecil. E. Menerapkan persamaan Bernoulli dan konsep hidrolika dasar dalam analisis aliran melalui bendung. Untuk dasar teori, satu, penjelasan dasar teori bendung adalah penghalang yang melintasi lebar sungai atau aliran yang mengubah karakteristik aliran dan mengakibatkan perubahan. Beberapa jenis bendung dirancang untuk diterapkan di saluran alami dan saluran laboratorium. Bendung dapat berpuncak lebar, pendek, atau tajam. Hubungan antara laju aliran dan kedalaman air di atas bendung dapat diturunkan dengan menerapkan persamaan Bernoulli dan membuat asumsi terkait kehilangan tekanan dan distribusi tekanan aliran yang melewati bendung. Hal tersebut akan memperoleh kecepatan teoritis. Alat ukur yang digunakan adalah bendung Vinot's. Oke, di praktikum ketiga ini saya akan menjelaskan prosedur praktikum, yang mana sama seperti praktikum-praktikum pada sebelumnya, kita melakukannya secara virtual. Nah, di mana praktikum ketiga ini adalah praktikum Vinot's. Seperti biasa, langkah pertama kita akan membuka website Virtual Fluid Laboratory. Setelah itu kita akan mencari praktikum Vinot's eksperimen. Nah, langkah pertama setelah kita masuk ke alat-alatnya adalah mengklik power on. Nah, setelah itu di sini kita ada dua bar, yaitu bar di bawah alat dan juga di kanan, yaitu berfungsi sebagai pengatur ketinggian. Di sini kita akan mengeluarkan sedikit air dari pipa. Lalu kita akan mengukur ketinggian X1-nya. Nah, setelah ini baru kita bisa menghitung X2. Kita akan geser sehingga airnya kelihatan naik. Nah, kemudian kita akan menaikkan ketinggiannya sepas dengan ketinggian air, yaitu di atas permukaannya persis. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mengklik X2 untuk mendapatkan data ketinggian terbarunya. Di sini kita tidak perlu lagi mengklik X1 karena X1-nya akan selalu konstan di 8.30 itu. Kita klik save dan kita akan mengulangi ini sebanyak 7 kali. Kita akan membutuhkan 7 data. Kita geser lagi, lalu kita naikkan lagi tinggiannya untuk mengukur di atas permukaan seperti ini, lalu klik save dan seterusnya. Dan pastikan semua bagian bar air ini, flow rate-nya ini dapat guys, biar datanya jadi bagus. Nggak hanya di situ-situ aja ya. Nah, setelah dapat 7 kali data, kita akan ngeklik show observation table. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 data karena saya udah ada data. Yang mana di data ini didapatkan 7 poin. 7 data ya. Nah, di sini juga akan dimasukkan volume collected dan time-nya untuk menghitung nanti. Mungkin sekian dulu untuk prosedurnya. Terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan data perhitungan mengenai laporan praktikum mekanika fluida praktikum ketiga yaitu Vinot's eksperimen. Ya, di sini data
pengamatan yang kita peroleh yaitu terdapat data P sebesar 0,083, kemudian water surface elevasi yaitu per data kita berbeda-beda. Kita ambil salah satu contoh yaitu pada data pertama sebesar 0,094, kemudian volume kolektifnya 0,0012 meter kubik dan time for collectionnya adalah 12 second. Terdapat pada raw data, kemudian terdapat pula result data di sini. Kita ambil salah satu contoh. Kita memakai 90 degree V-notch, H not sebesar 0,011 meter, volume collected sebesar 1,26 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, flow rate sebesar 1,05 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second, H 5/2 sama dengan 1,36 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita mendapatkan experimental coefficient sebesar 3,27, theoretical coefficient sebesar 3,27, dan persenan error sebesar 0,15%. Kemudian di sini terdapat pengolahan data dan perhitungan, yaitu kita ambil salah satu contoh di sini yaitu pada data 2, kita mencari volume yaitu P kali L kali T sama dengan 0,7 kali 0,3 dikali 0,013 menghasilkan hasil sebesar 0,00273 meter kubik. Kemudian kita mencari debit aliran sama dengan V per T sama dengan 0,00273 per 12 sama dengan 2,28 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Kemudian di sini kita mencari koefisiennya yaitu 15 dikali 2,28 kali 10 pangkat min 4 per 8 di akar 2 dikali 9,8 dikalikan 45 dikali 3,9 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan hasil sebesar 2,9. Begitu pula data-data selanjutnya, dan di sini ada hasilnya yaitu grafik yang bisa kita lihat, yaitu grafiknya meningkat dan kita mendapatkan R-nya hampir mendekati 1 yaitu 0,9199. Pada percobaan ini, hubungan antara tinggi muka air H dan debit aliran Q diamati menggunakan pelimpah V-notch. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa semakin besar nilai H, maka debit aktual yang keluar melalui V-notch juga meningkat. Hal ini sesuai dengan teori bahwa debit pada V-notch mengikuti persamaan Q proporsional dengan H pangkat 5/2. Sehingga perubahan kecil pada tinggi permukaan air akan menghasilkan peningkatan debit yang signifikan. Grafik hubungan Q aktual terhadap Q teoritis biasanya menunjukkan kecenderungan linear dengan kemiringan kurang dari 4, yang mengindikasikan bahwa aliran nyata memiliki kehilangan energi yang tidak diperhitungkan dalam model teoritis. Selain itu, grafik Q terhadap H diperkirakan menunjukkan kurva naik yang semakin tajam, mencerminkan hubungan pangkat 5/2 pada persamaan debit. Kesimpulan yang bisa didapatkan, secara keseluruhan, praktikum ini berhasil membuktikan bahwa V-notch merupakan alat ukur yang efektif dan sensitif, terutama untuk debit aliran kecil, serta mampu mempresentasikan kesesuaian antara prinsip mekanika fluida dengan perilaku aliran real di laboratorium. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.